Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi, komunikasi bisnis adalah proses mengirimkan pesan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Ada beberapa bentuk komunikasi bisnis seperti lisan, tertulis, dan nonverbal. Dalam bisnis, bentuk komunikasi tersebut saling melengkapi. Benar tuh Din, di dalam proses komunikasi itu berawal dari penerima informasi menyampaikan informasi dari berbagai media kayak email, WhatsApp, atau lain sebagainya, lalu diterima oleh penerima dan dapat ditanggapi. Tapi masalahnya di setiap tahap itu bisa ada hambatan, kayak gangguan fisik seperti suara bising atau jaringan internet yang lemot. Terus kalau kita nggak peka sama hal-hal kayak gitu, bisa jadi pesan yang kita sampaikan itu jadi salah gitu. Benar, karena itu sebagai pengirim pesan kita harus paham siapa audiens kita dan memilih media komunikasi yang tepat. Dan dalam pemilihan kata untuk informasi harus dengan kata yang baik supaya bisa diterima oleh pembaca. Besok ada seminar besar. Aku harus mempersiapkan materi ini dengan baik. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau ada pertanyaan yang sulit dari audiens, aku harus bisa menjawabnya dengan tenang. Fokus, jangan panik. Hai Dinda, hai. Kamu lagi apa? Kelihatan serius banget. Gimana, besok udah siap? Iya nih, aku lagi mikirin materi presentasi. Aku khawatir kalau ada pertanyaan yang sulit. Tapi semoga semuanya lancar ya. Kalau kamu sendiri gimana? Aku juga gugup sih. Tapi tenang aja, kita harus percaya diri. Karena kan kita udah latihan. Terus materi juga udah siap. Kalau bisa besok kita harus lebih maksimal. Iya, makasih ya udah nyemangatin. Nanti sore kita latihan lagi ya. Ya, betul tuh, boleh. Supaya lebih maksimal dan percaya diri. Oke, jadi buat seminar besok tuh kita bakal buka dulu. Pertama, aku bakal buka tuh sama pembukaan diskusi tentang pengantaran umum ya. Terus nanti Dinda itu fokus sama data pasar aja. Terus buat Safina, buat di sesi tanya jawab. Terus yang kedua itu kita waktunya ditentuin tuh 15 sampai 10 menit. Jadi kalau misalnya lebih dari itu gimana? Kalau bisa sih jangan ya, karena kan kita udah ada waktu yang ditentuin nih. Kalau misalkan sampai beda tuh kayak bakal kelebihan waktunya atau gimana. Oh, jadi nggak sesuai sama yang udah kita rencanain ya? Iya. Aku sih udah nyiapin data pasar dan beberapa contoh kasus yang relevan ya. Nanti kita review bareng-bareng lagi. Terutama untuk sesi tanya jawab itu lumayan susah sih. Iya, gimana ya? Apalagi tuh tanya jawab harus dijawab saat itu juga. Gimana kalau misalnya kita waktu itu tuh kebingungan gitu loh untuk jawab pertanyaan. Tapi kan kalau misalkan seminar yang kita ada ini tuh bakal pakai itu dari pengalaman kita sendiri. Kalau misalkan nanti mereka ada yang nanya tapi mungkin gak ada di pengalaman Safina tapi ada di Dinda, kita pakai pengalaman Dinda gitu untuk jawabnya. Oke, berarti kita harus saling bantu ya? Iya. Aku setuju sih. Tapi kita juga perlu mastiin semua materi udah ada. Jangan sampai ada yang kelewat lah. Supaya kita bisa ngebahas semua yang kita pernah alamin buat seminar ini. Guys, kita harus ingat nih besok yang datang seminar tuh bukan dari Jakarta aja, ada dari daerah lain. Kita harus menyesuaikan bahasa kita nih supaya kita rasanya menghargai mereka. Bukan kesannya sih, emang harus menghargai mereka. Iya sih benar. Dan peserta dari Jawa nih menurut aku biasanya lebih menghargai sopan santun dalam berbicara. Jadi pendekatan kita harus lebih halus dan penuh penghormatan gitu ya Mas ya. Kalau buat peserta yang dari Sumatera gitu kayak misalkan Medan gitu tuh mereka lebih cenderung lebih ke tegas dan lebih keras suaranya dibanding Jawa gitu. Kita tuh harus pandai baca situasi gitu loh. Soalnya supaya kita lebih menghargai gimana komunikasi dengan
orang yang beda budaya sama kita. Nanti kamu orang Sunda ya? Iya. Kita mau tahu dong gimana sih bahasa Sundanya minta maaf ya? Iya. Sebenarnya tergantung, kayak bisa minta maaf sama teman atau sama orang tua. Kalau misalkan sama orang tua itu bisa pakai kata hampura gitu. Kalau misalkan sama teman ya udah kayak maaf ya, kalau nggak kayak gitu. Oh, kayak tetap pakai bahasa Indonesia maaf ya gitu. Iya, sebenarnya sama. Oh, kukira kayak ada bahasa tersendiri, cuma hampura doang kalau lebih sopan. Iya. Kalau ada bahasa kasarnya gitu gak sih? Emang Sunda tuh bukan kelihatannya bahasanya halus-halus aja ya? Iya, tapi tuh sebenarnya di beda-beda daerah itu tuh beda-beda. Ada yang kasar, ada yang halus. Kalau misalkan aku itu Sundanya kasar. Oh, aku itu termasuk kasar. Itu udah tahu lah. Iya. Kalau misalkan aing gitu gimana? Nah, itu kasar banget. Oh, kasar banget. Oh, kukira tuh Aing tuh kayak ya aku juga tapi biasa. Sebenarnya itu aku juga aslinya, cuman tuh kayak itu tuh jadi kasar banget. Kalau misalkan halusnya tuh kayak abdi kayak gitu. Iya. Abdi apa abdi? Kalau kamu sendiri orang mana sih? Kalau aku tuh orang Jawa ya sebenarnya. Jawanya mana? Jawa Tengah, Tegal. Oh, Tegal. Bisa bahasa Jawa gak? Gak bisa kebetulan, tapi aku paham yang mereka omongin tuh apa aja. Tapi aku nggak bisa bahasa Jawa. Kalau kamu Vin? Sama, aku juga orang Jawa. Aku ngerti bahasa mereka, tapi aku nggak bisa bahasa mereka juga. Cuma kayak beberapa kayak kata-kata biasa sehari-hari kayak makan, mandi, kayak makan kan kalau aku madam, mandi ya adus. Itulah. Kalau misalnya dari Sumatera itu kayak dari Medan nih, itu agak kasar gak sih mereka? Soalnya bahasanya keras gitu ya. Kalau menurut aku kayak dia lebih ke nada suaranya aja nggak sih, yang nada suaranya gitu. Supaya mempertegas ya. Iya, kalau misalnya menjawab kan kayak lebih halus gitu. Iya, aku kadang suka takut kalau dengar orang Medan ngomong kayak sih. karena mereka suaranya keras. Beda sama kita yang Jawa. Iya. Benar banget. Aku udah nyusun proposal bisnis nih untuk presentasi ke sponsor besok. Menurutku kita harus nekenin pada keuntungan yang bakal mereka dapat gak sih? Coba aku boleh. Coba nih lihat. Gimana menurut kamu? Iya sih, pasti juga kita harus nyediain data statistik ya, biar mendukung kayak audiens sama estimasi biayanya juga gitu loh. Terus kayaknya itu bakal ngeyakinin mereka nggak sih? Iya. Kayaknya kita tuh harus Kamu lihat dulu deh. Kayaknya kita harus nunjukin rencana jangka panjang deh. Kalau mereka lihat potensi jangka panjang, kemungkinan besar mereka bakal lebih tertarik. Coba ya aku kelarin dulu. Sudah selesai. Nih, kita review bareng-bareng sebelum kita kirim ke sponsor nanti. Gimana ya menurut kalian? Ini sih udah bagus ya. Kalau menurut kamu gimana? Kayaknya oke deh. Tapi ada yang kurang nggak sih? Apa udah oke-oke aja? Ya nanti kita harus diskusi lebih lanjut lagi nggak sih? Sama yang lain ya? Iya benar. Terus kita juga harus minta pendapat yang lain juga nggak sih soal ini? Kalau kita bertiga doang kan belum tentu ya ini benar apa enggak. Ya, betul, Udah oke apa enggak. Terus kita juga harus tanya ke ketua nih gimana sama proposal kita ini. Semoga ya selesai ya. Iya. Semoga juga kita bisa dapat sponsornya nih. Semoga dapat sponsor yang banyak. Supaya Amin. kita juga dapat. Iya. Oke. Gimana nih besok? Aku agak sedikit gimana gitu. Jujur aku juga takut sih, karena kan ini pertama kali ya kita ngadain seminar yang besar banget. Aku takut kayak banyak pertanyaan yang sulit, terus juga aku takut kayak
nanti nggak berjalan dengan lancar. Ya aku juga takut tiba-tiba panik, Bener kayak banget. gugup jadinya pas ngomong. Tapi sih proposal sih udah, tapi masih belum bikin dulu itu. Kalau Tina Iya, ini aku lagi lihat tuh. nulis email nih buat updatein seminar kita. Aku mau sampai beberapa pencapaian yang udah kita lakuin sama kita siapin nih. Aku lihat tuh, Aku juga mau lihat. tapi jangan lupa ini tambahin apresiasi nih untuk semua anggota yang udah kerja. Kasih juga pesan-pesan positif supaya mereka lebih semangat. Iya bener juga sih. Oh iya, jangan lupa ini juga disertai target yang pengen kita capai ya, Ya, biar kita termotivasi gitu. Benar, biar lebih semangat gak sih? Iya, dan lebih fokus kita juga. Udah coba kelarin dulu, nanti kita lihat lagi. Iya, aku kelarin ya. Ini menurut kamu gimana ya nanti acaranya? Ini Apa sih seru gak sih? semoga sih seru. Iya. Terus kita semoga dapat sponsor yang banyak gak sih? Betul. Supaya audiens juga lebih tertarik sama acara kita. Terus ini jadwal udah oke. Sih udah oke ya. Tapi aku penasaran deh, udah berapa orang ya ada yang daftar seminar kita ya? Ini udah banyak ya. Soalnya Semoga kita ya. udah nge-share ke beberapa teman kita juga kan. Terus kita juga udah share ke media sosial. Maaf jadi sosial. Saking belibetnya. Aku udah selesai nih. Aku yakin positif, pesan yang kita sampaikan bakal positif dan dampaknya baik buat tim kita. Amin. Iya sih, iya. bagus sih. Kata-katanya bagus sih yang diambil. Jangan sampai ada kata-kata yang salah, takutnya malah nyinggung. Iya, benar-benar. Jadi udah pastiin sih ini kata-katanya udah pas sih. Nanti kita review lagi ya sama teman-teman yang lain juga ya. Iya. Boleh. Tapi pokoknya jangan sampai ada kata-kata yang bisa nyakitin orang. Iya. Kita harus lebih kasih pesan-pesan positif lah. Nanti kita atur lagi aja ya tanggal buat kita nge-review lagi nih. Iya, oke. Oke. Solusi. Pusing. Susah sekali. Kenapa sih, Pin? Ini loh, kemarin klien, iya apa kan jadi susah kan ngomongnya klien. Aku tuh harus nulis email dengan hati-hati. Kayak kemarin tuh ngeluh pelayanan kita jelek. Aku harus kasih solusi nih, terus ngakuin kesalahan. Gimana menurut kalian tuh? Menurut aku tuh ya, kita tuh harus tetap fokus sama solusi yang kita tawarin. Dan juga jangan terlalu kekeh gitu loh sama pendapat kita. Jadi kita harus peduli juga sama masalah yang mereka hadapin. Terus coba sih aku mau lihat nih. Lihat-lihat. Kayaknya kita juga harus sampaikan juga deh rasa peduli kita sama masalah yang mereka hadapi. Terus kita juga harus ngasih solusi yang konkret untuk memperbaiki masalah mereka itu biar kayak kita enak, dia juga enak. Gitu. Supaya mereka percaya ya. Iya benar-benar. Kepercayaan mereka kembali sama kita. Sama kayaknya nih kita harus hindari nada negatif deh. Iya. Terus kita juga harus profesional, pastiin mereka merasa dihargai sebagai klien. Terus kita juga harus jaga hubungan kita walaupun kita lagi dalam keadaan sulit nih sekarang. Aku bingung nih supaya nada negatif itu nggak keluar tuh gimana ya? Kita harus tetap profesional sih karena kayak mereka kan klien kita harus tetap menghargai mereka walaupun mereka keluhannya kayak bikin kita kesel gitu ya, tapi kita harus tetap positif. Berarti apapun masalahnya kita harus positif ya. Ini kamu tambahin aja ininya, Vin. Oh yang ini. Iya. Oke. Menurut kamu gimana, Vina? Kayaknya yang ini edit dikit deh. Bagian ini?
Ya, soalnya kata-katanya kayak masih belum terlalu positif banget gitu ya. Sedikit ya. Oh, masih agak nyinggung ya. Takutnya kan kayak dari VOV-nya dia tuh kayak ini kok kayak gini banget. Oh, gitu. mereka malah gini, kita aku agak sedikit sebel sih sebenarnya, tapi gimana ya, kita harus profesional. Iya. Nah, aku keluarin dulu deh dikit. Oke. Bentar ya, tunggu ya. Oke. Sudah. Mau lihat-lihat aja. Gimana? Nah, ini bagus kok. Oke. Bagus, Capek banget ini. Bagus. Akhirnya, makasih ya guys, Ya, udah ya. kasih saran. Kalau nggak ada kalian aku nggak tahu nih gimana, masih pusing kali. Ya kan kita anggota Iya, sama betul. kerja bareng kita. Oke, siap, nanti kalian juga pasti kita saling bantu ya. Iya. Ada lagi ini yang mau dibahas? Udah sih kalau menurut aku ini udah bagus banget ya, tinggal dikirim aja sama klien. Oke, menurut Ya, kamu oke. juga? Oke, udah. Kirim. Nah, itu dia video ilustrasi komunikasi bisnis dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kata-kata kami yang kurang baik mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.